Apa salah satunya untuk memberikan motivasi anak-anak mau belajar Al-Quran sebetulnya, yaitu adalah hadiahnya umroh. Seperti itu. Ya, istilahnya. Sekolah Pesat ngasih hadiah umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Pesat. Nah, pada podcast Pesat kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, Jis. Wah, tamu spesial. Dari mana tuh? Nah, dari seorang guru SMA Pesat School of Talent. School of Talent SMA Pesat. Berarti kemarin kita kedatangan kepala sekolahnya. Iya, kemarin Sekarang? kepala sekolahnya. Sekarang gurunya. Iya, sekarang gurunya. Oh, Orangnya cantik banget loh di Pesat ini. Wah, ini suka nih saya nih. Nah, iya nih, langsung aja kali ya kita Langsung panggil. aja lah, nggak usah panjang-panjang lebar lah. Kita langsung panggil aja Mas Dapa. Oke, siap. Siapa namanya? Ibu Dwi Suryani. Waalaikumsalam. Ibu mangga Bu, duduk Silakan, Bu. duduk, Bu. Boleh Bu, Mangga, Bu, silakan. Bu, dibuka aja Bu. Iya. Kita sudah menetapkan prokes kesehatan. Iya, betul sekali. Gitu, tenang aja Bu. Nggak usah khawatir juga nih penonton nih. Ternyata luar biasa cantiknya Mas. Iya, Masya perempuan. 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 Kalau dibilang ganteng kan Lagi puasa. Lagi puasa. Lagi Hadir. puasa nggak kelihatan nggak puasa ya. Iya. Oke. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu nulis ini luar biasa. Sehat aja. Sehat. Alhamdulillah. Gitu. Bu, gimana nih bulan puasa kali ini Bu? Tahun ini pasti berbeda ya sama tahun yang kemarin. Tahun kemarin masih pandemi ya Bu ya? Iya, tentunya ya sekarang lebih parah lagi kalau dibanding dengan tahun lalu. Gimana Kenapa? tuh? Karena kalau tahun lalu tuh anak-anak masih ada pertemuan. Kalau sekarang tuh full semuanya online, jadi tidak sama sekali kita bertemu dengan anak-anak. Agak berbeda banget seperti itu. Kasihan banget ya yang anak kelas 10 baru masuk, yang kelas 12 berarti udah 2 angkatan dia. Iya. Tidak ada ujian ya. Yang ujung-ujungnya tapi sebutnya nanti lulusannya angkatan apa nih? Corona. Corona. Angkatan corona ya. Nah, Ibu, Iya. ini Bu, bagaimana sih Bu di masa pandemi ini nih Ibu menyiapkan program-program sekolah nih Bu? Ibu kan pasti kan anak sulit ya untuk belajar. Sedangkan di sini Ibu harus menyiapkan bahan ajar di masa pandemi ini dan di masa puasa ini Ibu bagaimana Bu menyiapkannya? Ini berarti materi secara umum ya? Iya. Ya tentunya kalau misalkan menyiapkan materi, kita sebagai guru memang kita diberikan space waktu juga. Artinya seminggu sebelum memang kita ada pembelajaran, kita harus menyiapkan administrasinya dulu. Jadi ada space waktu tertentu sehingga guru juga tidak direpotkan, jangan sampai besok mau ngajar malamnya baru bikin, tidak seperti itu. Jadi betul-betul istilahnya sebelum berjuang tuh jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan seperti itu. Untuk administrasinya, apalagi ditambah sekarang itu bukan hanya administrasi, karena memang butuh yang namanya pembelajaran yang jangan sampai ketika online ini tidak menarik gitu, sehingga kan mau tidak mau bagaimana mengemas PowerPoint menjadi sesuatu yang memang menarik. Ada game seperti offline seperti itu, cuma dikemasnya mungkin secara online aja, seperti itu aja. Seperti itu. Tapi Bu, sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang jauh ya Bu ya, saya mau nanya dulu nih, Ibu di Pesat itu apakah sebagai guru sepenuhnya atau ada beberapa yang harus Ibu Bidang lainnya. bidang lainnya? Yang gitu? lainnya. Ah. Kalau di secara ini adalah memang guru ya, semuanya. Cuman karena memang diamanahi ada bagian. Ya inilah yang unik ya di sekolah Pesat itu. Kalau di sekolah yang kan biasanya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah tuh biasanya hanya berkaitan kurikulum dengan kesiswaan. Betul. Iya, Nah, betul. di Pesat ini sendiri unik, ada wakil kepala sekolah bagian keagamaan, khususnya disebut dengan Pesat Metode. Nah ini yang tidak ada di sekolah yang lain. Luar biasa Seperti kan itu. berarti di sekolah Pesat ini. Satu-satunya ya. Satu-satunya satu-satunya seperti sekolah itu. ya swasta yang ada yang mementingkan banget keagamaannya berarti Bu ya. Seperti itu. Gitu. Dia punya kurikulum tersendiri. Bahkan ada kurikulum sendirinya. Nah, itu namanya apa tuh kurikulumnya, Bu? Namanya kurikulum Pesat Metode seperti itu. Khusus membidangi keagamaan seperti itu. Jadi berkaitannya keagamaan nanti akan di breakdownnya di bawah itu seperti itu. Ya, jadi kan Pesat Metode ini kan adalah kurikulum spesial ya istilahnya gitu di SMA Pesat School of Talent ini. Nah itu tuh maksudnya seperti apa sih Bu kurikulumnya?
Apakah memang anaknya dikasih pembelajaran baru kah? Atau misalkan ada waktu tertentu atau bagaimana tuh, Bu? Atau ada emang pembelajaran di pesat metode ini keagamaan yang emang khusus Khusus buat ya, anak-anak gitu. itu harus bisa ini, targetnya ini gitu. Ya, sebetulnya memang dibilang khusus juga tidak, dibilang tidak, tapi memang iya seperti itu. Kenapa? Karena memang di kurikulum pesat metode itu mungkin kalau misalkan kalau dulu kan memang tidak ada pembiasaan keagamaan, tapi sekarang kan memang sudah familiar, hampir setiap sekolah ada yang namanya duha seperti itu. Kemudian juga ada juga namanya sholat berjamaah. Nah, di pesat ini ada yang namanya di luar itu apa? Untuk khusus di SMA ada pembacaan hadis setiap hari, ada kemudian juga tahfidz setiap hari, kemudian juga ada yang namanya hafalan-hafalan yang memang seperti hadis dan itu harus dikuasai oleh anak-anak seperti itu. Nah itu kemudian bagaimana? Nah dia selain katakan ada memang waktu khusus, ada juga seperti hadis memang tiap hari diberikan kepada anak-anak. Tapi bagaimana dengan cara online sekarang ini? Maka dibacakan oleh yang memimpin duha pada saat itu, plus juga di-share ke anak-anak. Jadi tiap hari dari Wakaf Pesat Metode akan masuk kepada wali kelas akan memberikan kepada perwaliannya masing-masing sehingga mereka tidak kehilangan konten seperti itu. Nah, kemudian apalagi di Pesat Metode ini ada yang namanya yang paling juga memang sesuatu yang memang luar biasa, yang memang sekali lagi hanya satu-satunya di Kota Bogor, yang bahkan mungkin hanya di Indonesia saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena memang di kurikulum ada tahfidz, memang walaupun targetnya itu nggak banyak, hanya juz 30 saja plus dengan surat-surat pilihan, tapi ternyata diberikan reward yang memang luar biasa. Salah satunya untuk memberikan motivasi anak-anak mau belajar Al-Quran sebetulnya, yaitu adalah hadiahnya umroh. Seperti itu. Ya, Sekolah pesat ngasih hadiah umroh. Iya. Cuman hafal juz 30. 30. Juz 30 berarti itu juz ama ya? Iya. Juz ama dah. Hanya 30 saja. Bisa ya padahal kita. Coba saya. Plus dengan surat-surat pilihan. Iya, sama soal pilihan. Pilihannya apa aja sih? Pilihannya itu adalah surat Yasin, Al-Waqiah, Amo, kemudian dengan surat Ar-Rahman. Seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang belum bergabung sama sekolah pesat atau yang sudah bergabung, nih ada salah satu kesempatan juga nih ya yang mau umroh gratis gitu kan, cuman hafal juz 30 sama 4 surat pilihan. Kapan lagi coba? Ya enggak? Tapi sampai sekarang udah berapa banyak tuh, Bu, orang atau siswa yang udah ikut umroh ini? Saya kalau persisnya tuh lupa berapa ya, tapi yang jelas Saking saking banyaknya tapi ya. per tahun itu Tapi per tahun berapa, memang Bu? ada. Kita kalau pengambilan itu kan memang yang diberikan untuk reward umroh hanya satu ya per lembaga ya. Tapi yang mendapatkan reward di luar itu juga ada. Seperti itu diambil ada 3 terbesar, itu pun melalui seleksi yang luar biasa. Seperti itu. Jadi tidak asal-asalan, tapi kita ada tim khusus yang memang untuk menguji anak seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Nah, yang saya tahu nih, Daf, tidak hanya itu, sekolah pesat juga, khususnya untuk SMA Pesat School of Talent ya. Selain bisa menghafal, jadi hafalan tersebut juga bisa membantu mereka itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul ya Bu ya? Itu perguruan tinggi dengan hafalan coba. Hafalan, bukan dengan nilai lagi ya? Iya, bukan dengan nilai lagi. Nilai mungkin ada ya, cuman membantu lebih mantap di situ. Karena memang sekarang banyak perguruan tinggi yang membuka lewat jalur hafalan dah. Iya kan, Al-Quran aja dijaga apalagi kamu kan. Yang saya tunggu. Luar biasa kan. Bu Nulis ini guru pesat metode, Wakaf Pesat Metode. Bisa seperti ini. Luar biasa. Nah, Bu Nurlis ini selain pesat metode, nah mau tahu saya juga nih, apa aja sih yang diajarin Bu Nurlis? Ibu sebagai guru apa aja selain guru pesat metode? Kalau dari pengalaman sih memang katanya nano permen istilahnya. Iya, guru multi talentan gitu ya. Oh, kita talentan. Saya tahu talentan. Dulu pernah ngajar itu geografi. Kenapa geografi? Karena memang secara tersertifikasi saya adalah di IPS ya, seperti itu. Walaupun background saya sebetulnya adalah agama seperti itu. Jadi ngajar geografi insya Allah, kemudian juga ngajar agama ya. Bahasa Sunda sampai sekarang dari tahun pertama saya bergabung dengan pesat sampai sekarang alhamdulillah. Tapi yang jelas saya guru ngaji juga. Karena Ibu gelarnya itu atau lulusan
S2, ibu S2 ya? Apa S3? S3. 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 Luar biasa menulis ini. Mantap sekali. S3. Alhamdulillah. Masih Ya mudah-mudahan muda. nanti Mas master, dapat. ya. Udah master, masih muda S3 coba. Kalau master bukan master sih. Bukan Bang. master. Bukan master. S3-nya S3 apa nih, Bu? PAI. PA. PAI. Pantasannya gitu kan dipercaya untuk jadi guru pesat wakaf Wakasek. wakaf. Ya kebetulan aja diamanahi oleh pesat Allah seperti itu. Iya Bu, terkait pesat metode Bu, kan sekarang kan di bulan Ramadan nih Bu. Di pesat metode itu anak-anak dikasih apa sih Bu supaya bulan Ramadan itu anak-anak bisa istilahnya bisa meningkat lah ibadahnya, Iya, pemahamannya iya, gitu Bu. Karena kan sulit Ya banget memang nih tadi pas terkait pandemi. kata Kang Ajis ya, kalau misalkan memang bulan Ramadan itu sekarang tuh berbedanya dengan yang tahun yang lalu tuh apa sih ya? Salah satunya kan dari segi offline-nya itu dengan online ya seperti itu. Ya kemudian yang kedua juga kalau dilihat dari perbedaannya, kalau tahun lalu kan untuk di bulan Ramadan kita mengisi memang ada space waktu khusus. Itu biasanya salat itu adalah ada sanat ya. Waktunya space seminggu sendiri dipadatkan. Nah sekarang itu agak berbedanya enggak. Karena memang satu sisi kita harus juga berbagi dengan target kita anak-anak kan memang ketika sekarang udah lebaran itu kan nanti libur dulu. Pas masuk lagi langsung ujian. Nah, kebayang nggak? Nah, maka akhirnya disiasati sekarang itu sanlatnya tetap dihitung untuk seminggu, tapi seminggu sekali, Kamis Jumat. Jadi hitungnya kurang lebih ya seminggu juga seperti itu. Cuma dikemasnya seperti itu. Nah, ini kemudian dikemasnya gimana? Anak-anak, kalau kemarin kan kita secara selain dari internal, kita mengundang dari eksternal ya, dengan meng-hire dari MC Kuadrat, kemudian para ustadz-ustadz yang memang untuk sesuatu yang berbeda lah. Karena anak-anak kadang-kadang kalau mungkin kita juga udah kena istilahnya mungkin akan kurang ya. Tapi ketika memang mengundang dari luar, ada sesuatu ilmu yang memang yang baru, sehingga harapannya anak-anak lebih termotivasi seperti itu. Ada program pro lain ya. Ada kisah teladan, ada kemudian rubrik, ada kisah sibili, itu semuanya muatan konten yang secara online tapi berkaitan dengan Ramadan seperti itu. Salah satunya. Berarti sering kali untuk Zoom ya, via Zoom ya Bu ya. Seperti itu. Via Zoom ya. Itu nggak itu Bu, apa namanya nggak terkendala di sinyal Bu untuk anak-anak tapi selalu hadir Bu. Alhamdulillah rata-rata Alhamdulillah, hadir. luar biasa, Walaupun kan? tidak 100% ya. Dan yang hebatnya lagi apa? Walaupun bulan Ramadan Kang Dapa nih, Iya. tetap ada sholat tahajud. Oh, gimana tuh caranya? Sholat Lagi online gini ada iya, tahajud juga ada Bu. tahajud. Kalau duha mah kita sudah terbiasa ya, udah lewat lah itu mah udah Iya. dianggap udah ini ada tahajud virtual. Ya jadi anak-anak tetap jam 3 kita bangunin. Kebayang kan? Tapi guru-gurunya tetap di rumah juga tahajudnya. Guru-gurunya hadir di sini di sekolah. Hadir di Hadir sini. sekolah. Sudah Bu, sudah di. Sudah. Kita sudah 3 kali. Luar biasa. Apalagi nih sekarang nanti rencananya besok nih kalau tidak berhalangan lagi rencananya besok dengan plus tanggal 30. Dan kita sudah menyampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah orang tua support banget seperti itu. Itu khusus kelas 3 atau semua? Bu? Semua Wah, gitu. luar biasa. Jadi istilahnya ada bukti-bukti fisik memang ikut seperti itu. Ini tahajud ini menarik banget Bu ya. Tapi memang apa sih bedanya tahajud pas waktu offline sama pas online sekarang Bu? Ya Selain tentunya di ada rumah. tantangan tersendiri ya, Iya, harus ya. betul. Kebayang kalau misalkan ketika open anak-anak datang ke sini bisa menyaksikan bertemu dengan gurunya. Kalau sekarang kan tidak ketemu, hanya ketemu dengan secara virtual. Ini kan sesuatu yang memang godaannya mungkin malas ya, mungkin tipu-tipu dikit kameranya dimatiin ya gitu, Iya. jangan yang kemana Dianya tidur, seperti dianya itu. tidur, Bisa yang penting jadi. nyala. Yang penting hadir kan bisa jadi begitu. Ini kan sesuatu yang memang tantangan seperti itu, tapi kita insya Allah percaya sama anak-anak karena memang memberikan sebuah kepercayaan karena mereka sudah dewasa seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, juga. Berarti luar biasa Daf gitu Iya. kan di SMA Pesat School of Talent. Iya. Selain offline, online-nya pun luar biasa. Tetap Iya. jalan gitu, nggak berhenti. Betul. Dan luar biasanya guru-gurunya gitu kan selalu mencari sesuatu hal yang baru untuk meningkatkan kualitas anaknya. Benar sekali. Walaupun di masa pandemi seperti ini. Totalitas banget Iya, Bu ya. Kualitas banget, banget banget. makanya ini sekolah luar Keren biasa. banget nih. SMA Pesat School of Talent. School of Talent. Wah, luar biasa. Ya makanya juga kan di sini Kang Ajis untuk kita sangat juga kan dikemas tadi seminggu sekali lah seperti itu. Tapi tetap kita supaya bagaimana menyenangkan anak juga ada semangat, itu ada rewardnya. Apa tuh rewardnya? Ketika sudah penyampaian materi ada kuisis, jadi istilahnya semua siswa dilibatkan. Jadi yang mendapat yang tertinggi, yang ranking tertinggi itu dia mendapatkan reward. Ya walaupun nggak besar tapi kita tuh memotivasikan anak. Jadi ada motivasi buat anak tuh
ilmu dapat. Mungkin uang kali ya. Ini juga dapat ya. Mungkin uang atau misalnya kuota, karena kan penting tuh zaman pandemi ini kuota itu. Gitu. Nah, ya mudah-mudahan pasti yang terbaik lah buat khususnya buat SMA Pesat School of Talent, guru-gurunya dan siswanya serta orang tuanya yang percaya banget sama kita ya Bu ya, sama SMA Pesat gitu kan. Apalagi di masa pandemi ini jarang orang tua yang ibaratnya banyak banget Bu yang ngeluh. Yang ibaratnya banyaknya tugas, banyaknya kayak gini, banyaknya kayak gitu. Tapi beda hal di SMA Pesat School of Talent. Iya, seperti itu salah satunya. Justru orang tuanya malah menanyakan kapan tahajud diadain, kan ini luar biasa. Kangen berarti Bu ya. Kan? Plus anak-anaknya juga minta tahajud di sekolah, yang nggak berani kan kita. Iya. Istilahnya sholat tahajudnya virtual aja, tapi kita undang bareng-bareng istilahnya. Oke. Nah Bu, lanjut ke tadi pesat metode ya Bu ya. Tadi kan selain hafalan ya Bu ya, selain hadis, asmaul husna gitu kan, terus tahajud. Nah ada nggak sih hal yang baru lagi atau misalnya ada program baru lagi yang paling terbaru di pesat metode itu ada nggak sih Bu di bulan Ramadan ini? Yang sekarang? Iya. Kalau sekarang sih bukan sesuatu yang baru ya, tapi kan salah satunya kelas 12 tuh lagi ujian pesat metode di bulan puasa ini. Oh, ada ujiannya juga loh. Ternyata pesat metode. Ujiannya. Ujiannya apa sih Bu? Ya, ujiannya semuanya hadis yang sudah disampaikan kita acak kan. Sebetulnya tidak banyak ya, hadis tuh cuma 45-an. Doa juga sama, memang doa-doa pamilihan harian yang memang keterpakaian setiap hari. Nah nanti ketika kelas 12 itu akan diujikan secara acak oleh guru, hadisnya, doanya, kemudian juga asmaul husna plus bacaan sholatnya juga seperti itu. Luar biasa. Jadi untuk mengecek, jadi istilahnya pengen memberikan sesuatu yang memang istimewa, yang spesial sebelum lulus, sebelum keluar dari sekolah pesat. Berarti udah jadi apa ya istilahnya? Bekal lah buat masa depan nanti. Yang laki siap jadi imam, Iya. Siap jadi imam. Yang perempuan siap jadi makmum. Dan supaya tidak khawatir kita juga ketika memang mau melepas tadi kata Kang Dapa ya seperti itu. Dan ini juga ya salah satunya untuk di pesat juga bagi anak-anak yang memang sudah ini luar biasa juga program tahfiz kan tadi 30 ya, tapi ternyata yang banyak yang sudah masuk itu ada yang sudah 30 juz. Wow. Gitu. Akhirnya yang 30 juz ini kita lakukan pendampingan kepada anak-anak sehingga mereka tidak hilang. Dan saya setiap maghrib itu Kang Dapa setoran anak-anak virtual. Jadi picek saya sama anak-anak tiap maghrib. Biasa. Ada juga ya hafal 30 juz. Ada. Sekarang anaknya lagi di lagi simaan di UIN. Itu. Simak lagi disimak bacaannya lagi seperti itu. Itu kelas 3 sekarang. Kelas 1, kelas 10. Kelas 10. Berarti baru masuk tahun lalu ya? Atau sekarang? Sekarang masih kelas 10. Sekarang yang Sekarang. tahun sekarang dia kelas 10. Nanti kalau udah naik sekarang kelas 11 gitu ya. Iya, seperti itu. Nah Bu, kan Ibu kan udah jadi Wakasek Pesat Metode udah lama Bu ya? Ada pengalaman menarik apa aja sih Bu yang bisa diceritakan ke teman-teman podcast Pesat ini Bu? Pengalaman secara pribadi ya, tentunya ketika memang menangani anak-anak ya istilahnya harus memang ada yang nangis ketika memang dia tidak bisa dan sebagainya. Tapi ketika diberikan sebuah pemahaman kitanya sabar, ya istilahnya alhamdulillah menjadi sesuatu yang memang terkenal buat anak-anak seperti itu. Dan ketika memang secara pendekatan ini, ketika memang anak punya masalah sebagainya, kadang-kadang saya pernah menulis surat tuh Kang Dapa. Karena mungkin dia mau menceritakan malu ke kitanya, akhirnya saya tulis ketika dikoreksi bukunya sebagainya, saya tuliskan ada masalah apa sebagainya. Akhirnya kemudian dia ini sesuatu yang memang mengena dalam hatinya, semenjak itu kemudian dia terbuka sama saya. Nah itu pengalaman yang memang luar biasa. Mungkin saya kan tipe ke orang yang memang tidak seperti kayak orang bapak-bapak gitu ya. Saya nggak bisa istilahnya, paling juga ya pendekatan-pendekatan seperti itu aja. Ternyata memang dengan cara saya seperti itu anak-anak kemudian lebih dekat, walaupun mungkin tidak semuanya, hanya mungkin ketika memang sesuatu yang agak sedikit berbeda, saya caranya pendekatan seperti itu. Dengan dari ya pelan-pelan lah saya biasanya nulis, menyelipkan sesuatu mungkin di bukunya atau di apanya seperti itu. Karena kan Mas Dapa setiap orang kan beda-beda. Ada yang hafalannya pinter, ada yang dia ngafalinnya cepet, ya ada yang lambat. Nah, Bu nulis ini luar biasa berarti. Memperhatikan banget. Memperhatikan banget dari segi detail atau ada masalah atau enggaknya. Berarti kan bisa jadi guru BK juga ternyata.
Cara nggak langsung kan? Emang di mana-mana bisa nano-nano. Nano ini sebutnya makanya apa namanya guru multi talentan. Talentan. Oke, Bu Kalau Nulis. pengalaman itu karena memang anaknya sampai udah sekarang udah lulus, dia sampai apa orang tuanya berterima kasih dan memang waktu itu khusus ya meminta ke saya untuk karena memang ya alhamdulillah dari peristiwa kecil itu karena memang hanya sebuah surat saya selipkan gitu di bukunya. Itu pasti masih banyak banget pasti yang Bu Nulis. Iya kenangannya apa Iya, segala kenangannya macam, banyak sih. sulitnya, susahnya, senangnya luar biasa Luar pasti biasa banyak. banget. Kalau diceritain Pak bisa satu hari satu Iya, malam. banyak. Satu buku kayaknya. Bisa bikin skripsi kayaknya. Nah, Bu Nulis, nah ini kan di Bu Nulis. Bu Nulis. Ah. Beda ya, Bu Nulis. Bu Nulis. Oke, jangan lupa. Nah, Bu Nulis, di SMA Pesat kan ini ada School of Talent, brand baru yang sangat luar biasa. Nah, apa sih keterkaitan School of Talent dengan Pesat Method? Nah, yang kalau boleh saya tahu keterkaitannya apa biar teman-teman di luar sana yang menonton podcast ini Oke, baik. paham gitu, Bu. Istilahnya kalau keterkaitan atau korelasinya di mana mungkin Betul. ya seperti itu. Nah. Satu sisi kan ini School of Talent, namanya School of Talent berarti kan emang anak punya keberbakatan di bidang apa gitu. Nah sekarang apa hubungannya dengan Pesat Method gitu, Pesat Method seperti itu. Maka kalau misalkan dihubungkan pasti ada hubungannya kan seperti itu. Yang jelas karena memang School of Talent itu menggali bakat-bakat anak karena tadi berkaitan dengan bidang keagamaan. Ya salah satunya kan semua anak itu kan tidak hanya cerdas di kognitif, pasti juga di non akademik. Non akademik itu kan luas. Ada orang yang mungkin cerdas di kinestetik, yang nggak mau diem gitu, mungkin dia sukanya olahraga, basket dan sebagainya. Ada juga yang visual dan sebagainya. Nah maka Pesat Method ini menggali potensi anak-anak yang memang cerdas di bidang spiritualnya, keagamaannya. Ya salah satunya mungkin tadi yang saya sampaikan, ada yang suka dengan dia hafalan Quran, kemudian dari bidang pengkaderan untuk istilahnya calon-calon dai lah seperti itu juga dibawahi di situ. Artinya kan tergali juga kan potensinya itu dari Pesat Method juga. Berarti kombinasi banget semuanya. Dari dengan adanya brand baru School of Talent, ditambah ada Pesat Method, ditambah ada bakat-bakat, ada penyaringan bakat-bakat, terkumpul semua di situ. Jadi lengkap semuanya. Jadi anak-anak tuh nggak apa ya, nggak harus bingung mau gimana gitu kan. Misalnya saya bingung nih talenta saya gimana gitu kan, banyak guru-guru juga yang berpotensi di SMA Pesat. Banyak seperti itu. Wah luar biasa. Disiapin semua sama SMA Pesat ini, Bu ya. Semuanya insya Allah ya, karena memang agama itu kan fondasi banget. Fondasi banget. Betul, agama itu fondasi banget. Kalau kita bangun rumah dibilang cakar ayamnya harus kuat. Iya. Fondasinya cakar Dia ayam mau harus jadi kuat. profesi apapun tetap agama harus kuat. Iya, karena yang penting tuh akhlak. Betul ya Bu ya, sekarang akhlak yang baik. Karena misalnya kalau pinter, cerdas tapi akhlaknya Ya, nggak dilihat. nggak dilihat. Jangan dilihat. Sekarang yang penting tuh akhlak, kejujuran Iya. di semua pekerjaan pasti lihat. Gitu. Dan di SMA Pesat School of Talent itu ada semua. Ada semua. Semua lengkap di School of Talent ini. Oke Bu, ini untuk yang terakhir. Saya mau minta, saya pernah dengar nih Mas Dapa, Bu Nulis itu sering banget ngasih petuah-petuah atau motivasi-motivasi. Masya Allah. Ada pasti kita kasih tahu ya. Kita cari informasi yang luar biasa. banget Gitu. ya. Hati-hati nih Bu. Dibalik Nah, ini. boleh nggak sih Bu kita minta petuah atau misalnya minta motivasi dari Ibu, nasihat dari Ibu untuk teman-teman yang di rumah, mungkin untuk siswa, terutama untuk siswa SMA Pesat atau siswa-siswa yang di sana yang mungkin mau bergabung dengan kita. Motivasi di bulan Ramadan dan di masa pandemi, terutama khususnya keagamaannya harus seperti apa? Oke, baik. Sebetulnya kalau dikatakan saya suka tukang nasihat juga enggak juga ya. Cuman karena memang suka ya ngobrol-ngobrol dengan anak, tapi berisi mungkin muatan konten-konten ada sedikit ke arah sana, sehingga dianggap sebagai orang suka memberi nasihatnya seperti itu. Nah, yang mungkin terkait dengan tips selama ini tidak hanya mungkin bulan Ramadan aja ya, mungkin, Betul. tapi karena memang ini bulan Ramadan terutama untuk memaksimalkan potensi keagamaan kita ya sebetulnya banyak cara ya seperti itu. Apalagi ya salah satunya kalau misalkan kita di bulan Ramadan itu kan salah satunya bulan turunkannya Al-Quran. Berarti kan harus banyak lebih membaca Al-Quran salah satunya. Kenapa? Karena janji Allah bagi orang yang suka membaca Al-Quran, satu ini penglihatannya tajam. Dia tidak mudah lupa. Jadi tidak pikun lah seperti itu. Jadi salah satunya perbanyak baca Al-Quran dan juga jangan suka tidur setelah Sholat subuh. sholat subuh.
kebanyakan kan orang setelah Sholat subuh tidur. sahur seperti itu, subuhnya kebablasan seperti itu. Maka salah satunya jangan suka tidur lagi. Kenapa? Az-zuhatu tanawus katanya, tidur setelah subuh akan menjauhkan rezeki seperti itu. Maka ya salah satunya tipsnya itu, jadi jangan suka tidur lagi setelah salat subuh lah, terutama seperti itu. Jadi banyak membaca Al-Quran. Kalau misalkan dilihat dari itu kan, kalau memang target kita pengen selesai 30 juz selama 1 bulan, berarti kalau dibagi-bagi itu setelah salat itu kurang lebih hanya 2 muka, sebelum dan sesudah selesai insya Allah. Itu cara untuk target untuk membaca Al-Quran selama bulan minimal, jadi 30 juz seperti itu salah satunya. Dan tentunya di bulan Ramadan juga bukan hanya keagamaan, bagaimana kita pun menjalankan puasa tentunya dengan sehat ya. Perhatikan juga pola makanannya. Apa salah satu, jangan kebanyakan kita pola istilahnya ketika buka puasa itu segala dimakan gitu ya, ketika bukanya tapi setelah itu akhirnya malas ibadahnya. Jadi perhatikan porsi-porsi itu. Jadi istilahnya makanannya yang menyehatkan, demikian juga dengan yang ketika mau sahur seperti itu. Ini salah satunya itu aja sih sebetulnya mah. Nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya. Oke Bu Nulis, dari tadi kita berbincang-bincang ya, kita diskusi, berarti School of Talent itu, SMA Pesat itu memiliki berbagai macam cara untuk mendidik anaknya agar lebih baik. Dari mendidik dan menggali anaknya lebih baik gitu kan, dari mulai adanya Pesat Metode, dari mulai adanya School of Talent, dari mulai gimana caranya anak-anak itu menjadi karakter yang luar biasa gitu kan, sehingga ketika lulus kalau kata buah mah tinggal dipetik dan buahnya manis. Tapi kalau semuanya perlu proses. Betul, mie instan aja dibilang instan, harus makan gitu. Oke, mungkin itu aja pada kesempatan kali ini. Kita berbincang-bincang dengan Ibu Nulis yang sangat luar biasa gitu kan. Oke, buat teman-teman yang mau request siapa lagi nih tamu-tamu kita selanjutnya, boleh langsung nge-DM ke @ajistiaji02 @davaproject, dan jangan lupa nge-DM juga atau follow juga Instagram kami di @pesat.production.crew. Oke, sampai jumpa dan terima kasih Ibu Nurlis. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya di podcast Pesat ini yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.